Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu, pada hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Jadi ini peringatan khusus kepada mereka yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Dan ulama Islam sepakat, kalau ada seorang muslim yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat atau hari kebangkitan, hari pembalasan, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan di hari kiamat mereka akan menyesal. Di antara ayat yang menjelaskan penyesalan mereka, surat As-Sajdah ayat ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Andai kamu bisa melihat bagaimana para pendosa itu menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Rabb mereka dengan penuh ketakutan, dengan penuh penyesalan. Mereka tertunduk di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun berkata, "Wahai Rabb kami sudah melihat dan kami sudah dengar." Artinya, sekarang kami benar-benar sudah melihat langsung dan mendengar langsung hari kiamat itu yang dulu kami mendustakan. Lalu apa permohonan mereka? Farji'na na'mal salihah. Tolong ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan beramal soleh. Inna muqinun. Karena sesungguhnya sekarang kami sudah yakin adanya hari kiamat. Mereka pun menyesal. Mereka bermohon agar diberi kesempatan kedua untuk beramal soleh. Tapi sudah terlambat. Tinggallah penyesalan yang tiada lagi berarti. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ayat berikutnya, dan tidaklah ada yang mendustakan kiamat itu atau mendustakan akhirat kecuali orang yang melampaui batas lagi suka berbuat dosa. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita sifat orang yang mendustakan hari kiamat dan sifat orang kafir secara umum. Ada dua sifat, mu'tadin athim. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat mu'tadin fi af'alihi min ta'atil haram wal mujawazah fi tanawulil mubah. Yang dimaksud dengan mu'tadin, melampaui batas, adalah dalam perbuatan-perbuatannya dia melakukan yang haram dan melampaui batas dalam hal yang mubah. Hal mubahnya berlebihan. Contoh, gara-gara main bola atau nonton bola sampai enggak sholat. Na'udzubillah. Itu sangat berlebihan. Terlambat sholat pun itu sudah berlebihan. Kalau hanya gara-gara nonton bola atau main bola. Bagaimana lagi kalau enggak sholat sama sekali? Wal athim, sedangkan al-athim suka berbuat dosa, maknanya fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapannya. In haddatha kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa in wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia tidak tepati. Wa in khasama fajar, kalau dia berselisih dia berlaku curang. Inilah jemaah sekalian, kalau seseorang sudah tidak beriman kepada Allah, maka memungkinkan baginya untuk melakukan semua perbuatan dosa. Sebagaimana juga Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat ke-31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiqa. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini, dia disambar oleh burung, artinya dia dicengkram, dikuasai oleh setan. Suka-suka setan untuk menyetir dia melakukan apapun, sehingga mungkin dia melakukan semua bentuk dosa. Ini bahaya kekufuran dan kesyirikan. Adapun yang dimaksud dia diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh, angin itu adalah perumpamaan hawa nafsunya. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu yang dia lakukan. Makanya jemaah sekalian, kita jangan heran hal-hal yang gak masuk akal hari ini kita dengarkan, kita saksikan dilakukan oleh orang-orang kafir. Pergaulan bebas laki-laki dan wanita, hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan, itu hal yang biasa di negara mereka. Dan hari ini perbuatan yang sama sekali gak masuk akal sehat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Membakar, membom, membunuh anak-anak, bayi dan wanita, membantai orang-orang yang tidak bersalah, menghancurkan sekolah, masjid, rumah sakit. Dan di belakang Yahudi itu adalah mayoritas negara Nasrani. Penduduk dunia memprotes. Mereka nggak malu, sudah nggak punya akal sehat. Itulah jemaah sekalian, ketika seseorang terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan, memungkinkan bagi dia melakukan semua dosa. Hilang akalnya, hilang rasa malunya. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.